Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Hairiah, SE, MAK, selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen. Yang saya hormati pemateri Ayu Siti Rahayu dan Elsa Manora. Alhamdulillah dan syukur kehadirat ilahi karena telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan masa untuk kami menyiapkan tugas ini. Kami juga sangat bersyukur karena segala usaha untuk melaksanakan tugas ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami mampu menyelesaikannya dalam tempo masa yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai peran, sejarah, dan arah akuntansi. Untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu Siti Rahayu. Untuk pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amalia Firamadani. Dan untuk pemateri yang ketiga akan dijelaskan oleh Elsa Manora. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama tentang peran akuntansi manajemen akan dijelaskan oleh Ayu Siti Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk Amalia Firamadani. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau manajemen manajerial adalah sistem akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat suatu keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsinya. Akuntansi manajemen tentu sangat diperlukan untuk mengoperasikan sebuah organisasi yang memiliki struktur besar dan rumit. Seperti berapa jumlah bahan yang harus disediakan, dari mana bahan diperoleh, berapa jumlah peralatan yang terpakai, berapa karyawan yang layak dipekerjakan, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, tentunya pemahaman terhadap akuntansi manajemen perlu dipelajari agar dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer, dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif serta efisien. Termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intraorganisasi. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan. Kedua sistem akuntansi tersebut berbeda tujuan, sifat masukan dari jenis proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Adapun sistem informasi akuntansi keuangan digunakan bagi pihak eksternal, sedangkan sistem informasi akuntansi manajemen digunakan bagi pihak internal. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai intern
atau para manajer dan profesional untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal apapun yang mendefinisikan sifat dari proses, masukan, atau keluarannya, sehingga kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen. Sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum menurut Hansen tahun 2019. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Oleh karenanya, implementasi penyediaan informasi untuk perhitungan-perhitungan biaya oleh manajemen digunakan untuk mengevaluasi ketepatan keputusan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan laba. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karenanya, informasi dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang didesain. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pentingnya pengambilan keputusan dengan memilih atau beberapa strategi yang paling masuk akal dalam memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang bagi perusahaan. Dalam sebuah sistem informasi akuntansi manajemen, masukan berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam proses terjadi aktivitas pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan data atau informasi. Setelah melalui proses, maka menghasilkan keluaran berupa laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Hasil keluaran tersebut digunakan oleh pihak internal dalam pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga digunakan pada perusahaan perdagangan, jasa, dan nirlaba. Menurut Mulyadi tahun 2001 mengemukakan bahwa terdapat 2 garis besar peranan dari akuntansi manajemen, di antaranya yaitu yang pertama, peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolah informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan. Yang pertama, pencatat skor. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan perencanaan aktivitas dan pengendalian pelaksanaan rencana aktivitasnya. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusun rencana aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Poin kedua yaitu penarik perhatian manajemen. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen, agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatat skor yang baik. Poin yang ketiga yaitu penyedia informasi untuk pemecah masalah. Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut dari status perkembangan yang sebelumnya telah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen,
maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Yang kedua, dari peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan di antara sekian banyak alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut. Di samping uraian mengenai garis besar pentingnya akuntansi manajemen dalam suatu proses bisnis di atas, peran akuntansi manajemen sebagai pelaksana sistem akuntansi manajemen juga tidak kalah penting serta merupakan peran pendukung dalam suatu organisasi. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksana tujuan dasar organisasi. Menurut Hansen tahun 2009, posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi ini. Dan posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staf. Yang kedua, lanjutan dari peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai anggota staf dari organisasi dan bertanggung jawab menyediakan informasi. Semua praktik akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba. Secara tradisional, kinerja ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Oleh karenanya, manajer dan akuntan manajemen seharusnya tidak terlalu berfokus pada laba yang akan mengakibatkan mereka membangun suatu keyakinan bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah memaksimumkan kekayaan bersih. Tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi oleh persyaratan bahwa laba dicapai dengan cara-cara yang legal dan etis, sesuai dengan kode etik perusahaan atau standar etika tertentu. Selanjutnya, efeknya timbullah beberapa sertifikasi khusus yang ditujukan bagi akuntan manajemen, antara lain CMI atau Certificate in Management Accounting adalah sertifikasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan khusus para akuntan manajemen. Salah satu tujuan CMI adalah membuat akuntan manajemen menjadi disiplin ilmu yang diakui profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua, CPA atau Certificate in Public Accounting, utamanya ditujukan bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik, tetapi banyak akuntan manajemen yang memiliki karena sertifikat ini sangat diakui. Poin ketiga yaitu CIA, yaitu Certificate in Internal Auditing, adalah sertifikasi bagi auditor internal dan didesain untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai.
Sekian dari penjelasan saya mengenai peran-peran akuntansi manajemen. Terima kasih kepada Ayu Siti Rahayu yang telah memaparkan dan menjelaskan materi mengenai peran akuntansi manajemen. Yang selanjutnya, materi mengenai sejarah akuntansi manajemen akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amalia Piramadani. Sejarah akuntansi manajemen. Pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika Serikat mulai berkonsentrasi dalam mengembangkan teknologi produksi yang berkapasitas besar. Para manajer dan insinyur pada perusahaan metal telah mengembangkan untuk menghitung relevan produk cost yang disebut scientific management. Prosedur ini digunakan untuk menganalisis produktivitas dan laba suatu produk. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemikiran akuntansi, maka setelah tahun 1914, prosedur tersebut mulai hilang dari praktik akuntansi perusahaan. Setelah Perang Dunia I, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam perusahaan besar atau close relevan. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi yang berhubungan dengan proses produksi utama, transaksi, dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Setelah tahun 1925, informasi yang digunakan oleh manajer menjadi lebih sederhana, dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah mengembangkan prosedur akuntansi manajemen seperti yang dikenal sekarang. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun, akuntan akademisi berusaha untuk mengembalikan relevansi antara informasi cost accounting dengan informasi akuntansi keuangan. Usaha tersebut menggunakan model perusahaan manufaktur sederhana, sejenis dengan perusahaan tekstil abad 19 dan dalam rangka mengatasi masalah produksi. Akademisi menyusun ulang informasi pelaporan kos persediaan. Meskipun demikian, model tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan masalah nyata yang dihadapi oleh manajer. Akan tetapi, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mempermudah bagaimana informasi kos yang berasal dari laporan keuangan dapat dibuat relevan dengan pengambilan keputusan atau cost management. Mulai tahun 1980-an sampai sekarang, akuntansi manajemen mengalami masa perkembangan yang pesat dengan perannya sebagai pendamping akuntansi keuangan. Jansen dan Kaplan menuliskan dengan indah dalam Relevant Clause The Rise, the Fall of Management Accounting. Sejarah singkat, pada tahun 1880 sampai 1925, kebanyakan perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan pada tahun ini. Pada tahun 1925, muncul pendekatan biaya persediaan untuk kepentingan pelaporan eksternal. Pada tahun 1950 sampai 1960, beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1980 sampai 1990, berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem manajemen akuntansi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
Kebanyakan prosedur perhitungan harga pokok produk atau product costing dan akuntansi manajemen yang digunakan pada abad 20 di perkembangan antara tahun 1880 dan 1924, di mana perkembangan sebelumnya sampai tahun 1914 menekankan pada perhitungan harga pokok produk pada tingkat manajerial, yaitu penelusuran tingkat laba perusahaan setiap produk dan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategis. Mulai tahun 1925, setelah dikembangkannya pasar modal di Amerika Serikat, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi pokok persediaan inventory costing, yang merupakan pembebanan biaya produksi kepada produk sedemikian rupa sehingga harga pokok persediaan dapat dilaporkan kepada pemakai eksternal dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi kekuatan yang membuat desain sistem akuntansi biaya. Manajer dan perusahaan bersedia menerima informasi biaya rata-rata secara agregat atas tiap produk, karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi biaya masing-masing produk yang lebih terinci dan akurat mengenal tiap produk. Pada tahun-tahun terakhir ini, lingkungan bisnis yang diawali dengan persaingan tingkat dunia yang tajam telah mengubah ekonomi Amerika Serikat dan telah menimbulkan respon dari banyak perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang secara drastis mengubah cara perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnis mereka. Dengan perubahan ini, sistem akuntansi manajemen tradisional tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen yang baru kemudian muncul. Lingkungan ekonomi telah mensyaratkan perkembangan praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Konsekuensinya, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management banyak dikembangkan dan diimplementasikan oleh organisasi dengan fokus yang telah diperluas agar memungkinkan melayani kebutuhan pelanggan dan mengelola rantai nilai perusahaan. Penekanan waktu, kualitas, dan efisiensi untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing perlu dilakukan. Sebagai tambahan, manajer harus memutuskan posisi strategis perusahaan. Posisi yang dipilih dapat mempengaruhi sifat sistem informasi akuntansi manajemen. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management adalah respon yang inovatif terhadap kebutuhan atas informasi akuntansi manajemen yang telah akurat dan relevan. Manajemen berdasarkan aktivitas menekankan pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based costing (ABC). Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat meningkatkan keakuratan pengalokasian biaya, yaitu pertama-tama dengan menelusuri biaya berbagai aktivitas. Kemudian, produk atau pelanggan yang menggunakan berbagai aktivitas tersebut. Hansen 2009 halaman 13. Baiklah, itu dia tadi materi mengenai sejarah akuntansi manajemen. Materi mengenai arah akuntansi manajemen akan dijelaskan oleh Elsa Manora. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya tentang arah akuntansi manajemen. Arah akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu.
Hal ini menandakan bahwa informasi tentang aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan, seperti biaya pasca pembelian, harus dikumpulkan dan tersedia. Berikut arah akuntansi manajemen secara umum yang harus dipahami. Pihak manajemen akan mendapatkan informasi keuangan yang akurat sehingga bisa menentukan harga pokok jasa atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, pihak manajemen akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, pihak manajemen akan lebih mudah mengambil keputusan segera. Informasi akuntansi manajemen bisa dipakai untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Informasi akuntansi manajemen akan dipergunakan dalam semua tahapan manajemen. Yang keempat, manfaat akuntansi manajemen bagi manajemen akan mempermudah dalam pembuatan anggaran perusahaan. Tanpa anggaran, biasanya perusahaan tidak bisa dikendalikan kegiatan operasionalnya dan tidak tahu seberapa besar kemampuan finansial perusahaan untuk membiayai semua kegiatan operasional. Yang kelima, manfaat desentralisasi manajemen membantu proses pengawasan dan pengendalian bagi pihak manajemen karena kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti kegiatan operasional yang tidak sesuai standar, pengeluaran dana bisnis di atas anggaran, kesalahan prosedur kerja, dan lain-lain. Hal-hal negatif tersebut menyebabkan kegiatan usaha menjadi tidak lancar dan bisa berujung kerugian material atau finansial. Yang keenam, acuan operasional yang dilakukan sehari-hari bisa tertolong oleh akuntansi manajemen, sehingga sistem kerja yang efektif dan efisien bisa terwujud. Manajer memiliki kebutuhan informasi yang konstan dari seluruh akuntan sehingga manajer bisa memimpin dan memantau kegiatan operasional perusahaan. Arah perkembangan akuntansi manajemen sejalan dengan perubahan tersebut. Alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami evolusi yang sangat cepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis. Teknik-teknik dan alat-alat yang telah mengalami dan akan terus berkembang di masa yang akan datang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut ini. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning. Fitur teknologi informasi seperti kecepatan proses, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya menjadi salah satu alasan penggunaannya dalam aktivitas manajerial. Manajer membutuhkan informasi tentang seluruh hal yang terjadi di sekitarnya sesegera mungkin sebagai referensi untuk bertindak tepat dan cepat. Yang kedua, Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang sangat ini berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik atau e-commerce, pertukaran data, penggunaan barcode, sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan. Teknologi ini memungkinkan terjadinya transaksi dari berbagai belahan dunia dengan tingkat kesalahan spesifikasi yang relatif kecil dan pelayanan yang cepat sehingga kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, Supply Chain Management. Penerapan Electronic Data Interchange menjadi bagian dari penerapan rantai nilai manajemen atau Supply Chain Management.
Rantai nilai manajemen merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen dan retail. Melalui analisis mata rantai ini, ketersediaan, jaminan harga, dan kualitas bahan baku terjaga, diproses tepat waktu dan berkualitas, serta dapat didistribusikan lebih cepat dan lebih memuaskan. Yang keempat, Theory of Constraint. Theory of Constraint bukan merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu alat manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Identifikasi ini memungkinkan manajemen melakukan tindakan antisipatif sehingga dapat mengurangi waktu siklus, perolehan bahan baku, produksi, distribusi, dan meningkatkan efisiensi pabrik. Bagian terpenting dalam penerapan Theory of Constraint adalah penerapan cost standar. Yang kelima, ada just in time. Just in time adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Filosofi ini diterapkan dalam berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit fabrikasi. Sebagai contoh, dalam bidang produksi, filosofinya adalah produksi hanya dilakukan sebanyak dan sesuai pesanan. Bahan baku yang dibutuhkan didatangkan saat akan digunakan, sehingga kos bahan baku dapat diturunkan. Bahan baku, suku cadang, fasilitas, dan sumber daya manusia digunakan ketika dibutuhkan. Yang keenam ada Computer Integrated Manufacturing. Computer Integrated Manufacturing merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot sejak desain produk hingga produk siap dikirim ke konsumen. Penggunaan komputer dalam semua fase produksi menghendaki perencanaan produksi yang akurat. Karenanya, penerapan Computer Integrated Manufacturing biasanya disertai dengan penerapan GIT dan TQM. Yang ketujuh, ada Customer Orientation. Terjadi pergeseran orientasi dari orientasi produk ke arah orientasi konsumen. Konsumen saat ini adalah konsumen yang cerdas, sadar informasi, dan sangat memahami kebutuhannya. Pergeseran ke arah fokus pelanggan dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsep value chain analysis yang menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai dasar untuk menilai semua aktivitas desain, pengembangan produk, produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau jasa, serta layanan penjual. Yang kedelapan, target costing. Dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor bersaing. Sebuah perusahaan tidak bisa menentukan harga jual melebihi harga pasar. Oleh karena itu, jika harga jual masih lebih tinggi dari harga pasar, maka kos produksi harus dikurangi. Pengurangan kos produksi inilah hakikat dari target costing. Konsumen menentukan fitur dan harga produk yang diinginkan, sementara produsen berupaya menghasilkan produk dengan kos penjualan yang lebih rendah, sehingga masih diperoleh laba kontribusi. Yang ke-9, Activity-Based Management. Activity-Based Management adalah suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai bagi konsumen serta memperoleh laba dari nilai yang disediakan. Pendekatan Activity-Based Management ini mendukung penerapan target costing. Inti Activity-Based Management adalah mengidentifikasi semua aktivitas produksi secara teliti dan mengestimasi kosnya.
Melalui identifikasi aktivitas ini, aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah akan dihilangkan. Demikian juga cost-nya, sehingga cost siklus hidup produk dapat berkurang. Yang ke-10, time-driven activity-based costing. Semua kehidupan dan aktivitas manusia dilingkupi oleh 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, ruang, dan gerak. Apapun aktivitas yang dilakukan akan selalu dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu. Demikian juga dalam aktivitas produksi, pemakaian bahan baku, upah tenaga kerja, pemakaian utilitas, depresiasi, dan sebagainya merupakan kompensasi atas penggunaan waktu, ruang, dan gerak oleh manusia maupun oleh mesin dan peralatan yang digunakan. Dengan demikian, waktu merupakan salah satu kendali yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan implementasi time-driven activity-based costing. Yang ke-11 ada lean manufacturing, adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan melalui perbaikan berkesinambungan untuk memenuhi keinginan konsumen yang menghendaki kesempurnaan dari produk atau jasa yang diterimanya. Lean manufacturing sebenarnya sebuah metodologi yang didesain untuk mempertahankan aliran produk yang berkesinambungan dalam pabrik, tetapi tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Yang ke-12 ada Six Sigma. Six Sigma mulai dipopulerkan di Amerika Serikat sejak tahun 1987. Yang mana pada saat itu Motorola memulai penggunaan Six Sigma. Six Sigma didefinisikan sebagai metode yang sistematik dan terorganisasi untuk program-program peningkatan strategik serta program pengembangan produk dan layanan baru yang didasarkan pada metode sains dan metode statistik guna melakukan pengurangan tingkat kecacatan secara dramatik. Menurut Linderman dan kawan-kawan tahun 2003. Meminimalkan tingkat kecacatan, mendekati nol, serta pengurangan penyimpanan pada keseluruhan proses dalam organisasi adalah intisari dari metode Six Sigma. Yang ke-13 ada Balance Scorecard. Pada tahun 1990-an, Robert Kaplan dan David Norton mengembangkan metodologi untuk menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam ukuran-ukuran, sasaran, dan inisiatif dalam 4 perspektif yang berbeda, yaitu keuangan, konsumen, proses bisnis internal, dan infrastruktur atau pembelajaran dan pertumbuhan. Metodologi ini kemudian dikenal dengan nama Balance Scorecard. Balance Scorecard umumnya digunakan untuk mengklarifikasi dan memutakhirkan strategi bisnis, mengaitkan tujuan organisasi dengan anggaran tahunan, mengizinkan perubahan-perubahan dalam organisasi, dan meningkatkan pemahaman terhadap visi dan misi kepada semua anggota organisasi. Yang ke-14, metodologi campuran. Meskipun program-program perbaikan berkelanjutan dapat membantu organisasi meningkatkan operasi organisasi dalam banyak aspek, program tersebut belum efektif dalam menyelesaikan seluruh masalah dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, telah banyak perusahaan menggabungkan berbagai jenis program pengembangan. Penggabungan ini dapat memperkaya suatu program jika dibandingkan dengan menerapkan secara individu. Salah satu contoh metodologi campuran adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma mengombinasikan antara Six Sigma dengan Lean Manufacturing.
Perkembangan metodologi campuran ini menjadi sangat penting karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan tingkat produksi yang tinggi dengan kualitas prima, serta menghasilkan limbah yang rendah. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Amalia Piramadani. Terima kasih kepada Elsa Manora yang telah memaparkan dan menjelaskan materi mengenai arah akuntansi manajemen. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambilan keputusan para manajer dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dan mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif serta efisien, termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intraorganisasi. Untuk sejarah akuntansi manajemen, berawal pada tahun 1880-an sampai 1925-an, kebanyakan perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan pada tahun ini. Pada tahun 1925 muncul pendekatan biaya persediaan untuk kepentingan pelaporan eksternal. Pada tahun 1950 sampai 1960, beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1980 sampai 1990, berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem manajemen akuntansi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk arah akuntansi manajemen, harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan. Manajemen kualitas total dan persaingan berdasarkan waktu. Hal ini menandakan bahwa informasi tentang aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan atau seperti biaya pasca pembelian harus dikumpulkan dan tersedia. Arah perkembangan akuntansi manajemen sejalan dengan perubahan tersebut. Alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami evaluasi yang sangat cepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis. Alhamdulillah, materi mengenai peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.